Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidi Muhammad Amin Kutbi Habibina Nabi Salli wa salim daiman ala Ahmada Salli wa salim daiman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan bejibun banyak sekali, tidak mungkin kita bisa menghitungnya, yaitu nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Dan marilah kita ucapkan syukur. Dan marilah kita ucapkan dapat hamdalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita aplikasikan nikmat-nikmat kita yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ayo kita gunakan untuk mendekati kepada Allah. Ayo kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mensyukuri nikmat, dengan mendekatinya kita kepada Allah, maka nikmat-nikmat yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang insya Allah akan lebih besar daripada yang sudah diberikan kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita hidup di dunia ini. Tidak boleh kita berleha-leha, tidak boleh kita melupakan di mana kita sekarang berada dan akan kemana kita nanti. Tempat pulang kita yang sebenarnya. Oleh karena itu, kita adalah hidup di dunia ini untuk mencari bekal untuk kesenangan nanti di akhirat. Dengan cara apa? Dengan cara kita beriman kepada Allah. Dengan cara kita berbakti kepada Allah. Dengan cara melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan apa-apa seluruh yang dilarangnya. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rasulullah SAW telah bersabda, as-siyamu junnatun. Al-hadis. Puasa itu adalah suatu perisai. Puasa itu adalah suatu penjagaan diri kita yang sangat kuat dan kokoh. Dari apa? Dari segala kenistaan, dari segala dosa, dari segala yang tidak benar. Kemaksiatan, kejahatan, keangkaran murkaan, kesombongan, dan segala apapun. Itu adalah puasa sebagai perisainya. Jadi oleh karena itu ya kita diharuskan banyak berpuasa,
Apa yang dinamakan puasa sunnah itu banyak. Ada puasa Senin Khamis, tiap hari Senin, tiap hari Khamis kita berpuasa. Sungguh dahsyat khasiatnya, sungguh dahsyat faedahnya, sungguh dahsyat kegunaan, manfaat daripada puasa sunnah Senin Khamis. Insya Allah orang yang dawam, yang mudawam, yang rutin melaksanakan puasa sunnah Senin Khamis, insya Allah dia mendapat rahmat Allah, mendapat karunia anugerah Allah. Insya Allah mendapat taufik dan hidayahnya, juga hidupnya akan sukses, dunia ataupun akhirat. Apa yang diinginkan, yang dikehendaki, yang dicita-citakan, maka diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada puasa bid. Puasa bid itu adalah puasa pertengahan bulan. Tanggal 13, 14, 15 disunahkan kita berpuasa. Ada lagi puasa sasi Maulud, ya, bulan Maulud. Kita ada puasa bulan Rajab. Banyak sekali puasa-puasa sunnah. Kita harus kerjakan. Karena puasa itu adalah sebagai perisai. Puasa itu adalah sebagai keselamatan diri kita dari perbuatan yang tidak dicintai oleh Allah. Perbuatan dosa, perbuatan mungkarat, perbuatan kejahatan. Kalau kita rutin rajin berpuasa, insya Allah kita tidak akan terjebak, tidak akan masuk ke lubang yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama kita pada bulan Ramadan. Jangan sampai kita bolong, jangan sampai kita tidak berpuasa di bulan Ramadan. A'udzubillahi min dzalik. Karena di bulan Ramadan nih, seluruh makanan, seluruh aktivitas yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kalau kita tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka menjadi haram. Contohnya apa? Ya contohnya seperti nasi itu kan halal. Nasi itu halal, kita beli beras. Ya belinya juga dengan uang yang halal. Dapat kita usaha, dapat kita dagang, dapat kita kuli, ya. Dapat uang, atau dapat beras. Itu kan halal. Langsung kita masak beras itu. Tapi dimakan nasinya itu siang bolong di bulan Ramadan, maka nasi itu menjadi haram. Jadi kita berlipat ganda. Kita udah dosa meninggalkan puasa, dosa kita memakan nasi, karena nasi itu hukumnya haram kalau dimakan di bulan puasa di siang bolong bagi orang yang tidak uzur, ya, terkecuali uzur syar'i, ya. Seperti kita di perjalanan, wah ini gak kuat nih, atau misalkan kita lagi sakit keras, atau misalkan kalau perempuan lagi menyusui, atau lagi hamil besar yang sangat membutuhkan nutrisi makanan, ya terkecuali yang ada udur-udur syar'i. Tapi bagi orang yang tidak ada udur, yang tidak ada alasan, maka makanan yang halal dimakan di siang bolong, maka menjadi haram. Na'udzubillahi min dzalik. Ini kita harus tahu, ini kita harus mengerti. Karena kalau kita tidak tahu, kita tidak mengerti, pasti kita akan masuk ke perangkap yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah di sini Al-Fakir mau mengijazahkan satu aurad, satu amalan apabila kita butuh uang mendadak. Jangan sampai kita tidak berhasil, ingin berhasil, ingin diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka amalkan ini. Jadi, amalkan ini, insya Allah kebutuhan kita dipenuhi oleh Allah. Karena sesuai dengan janji Allah di dalam Al-Quran. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Jadi Allah akan memberikan, mengabulkan apa yang kita minta. Kontan. Kita minta, Allah kontan memberi. Nah, tentu itu nanti ada kelas-kelasnya, ada macam-macamnya. Karena doa itu ada yang langsung, ada yang besok lusa,
ada yang besok-besok, bahkan ada yang di akhirat nanti diberikan. Jadi ini prerogatif Allah. Intinya tidak ada doa yang ditolak, tidak ada doa yang mubazir, tidak ada doa yang sia-sia. Seluruh doa diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Al-Fakir tidak akan menjelaskan tentang doa secara detail karena waktu. Jadi sesingkat ini saja. Jadi ayo kita selalu berdoa, jangan bosan berdoa, jangan malas berdoa, karena doa tidak ditolak oleh Allah. Ini makanya gini, ada orang misalkan berdoa, ya Allah, saya minta, ya Allah, saya punya keinginan atau saya ada perempuan yang saya inginkan. Ya Allah, saya minta dia supaya mencintai saya. Tapi ternyata tidak. Dia tetap tidak mencintai kita. Kita jangan punya rasa gini, waduh, doa saya tidak diterima Allah, tidak dikabul Allah. Jangan. Karena kadang-kadang doa kita itu diberikan oleh Allah dengan cara yang tidak kita pinta. Contohnya seperti begini. Kita tertulis nasib kita di Lauh Mahfuz, kita akan kecelakaan. Misalkan kita akan kecelakaan di jalan. Misalkan tertabrak mobil, atau kita tabrakan, atau kita jatuh di dalam kendaraan. Tuh, ada tulisan di Lauh Mahfuz seperti itu, tapi kita minta Jamilah. Ingin mencintai kita, ternyata Jamilah tidak mencintai kita, ternyata nasib kita atau ketentuan kita yang mau kecelakaan di jalan itu di-cancel oleh Allah. Jadi, wah, ini Jamilah kayaknya cancel dulu lah. Misalkan udah, ini aja dia mau celaka, kita selamatkan. Tuh. Jadi doa minta Jamilah, tapi Jamilah tidak dikasih, tapi kecelakaan tidak terjadi. Jadi pokoknya intinya doa tidak ada yang ditolak. Semua doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi cara memberikan, cara mengijabah itu adalah prerogatif Allah. Tergantung Allah bangunnya. Yang jelas, ayo, semangat di dalam berdoa. Jadi kalau kita membutuhkan uang, mendadak, mendesak, sangat perlu sekali. Ini Al-Fakir akan berbagi auradnya. Insya Allah ini aurad sudah tajribah, sudah tasalsula, bukan sedikit, bahkan ribuan orang yang sudah melaksanakannya, ternyata hasilnya sahih. Sahihun mujarrabun, insya Allah. Tapi sebelum Al-Fakir ke acara inti ya, ke kajian utama, ringankan tangan untuk subscribe. Ringankan dulu tangan sebentar untuk subscribe, like, dan komen. Dan silahkan saudara-saudari, ikhwan, akhwat, semuanya, silahkan berdoa, sebaik-baiknya doa, dan tulis doa itu di kolom komentar. Kenapa? Karena doa kita yang tertulis, yang tertinggal, yang terpampang di kolom komentar, pasti terlihat oleh jutaan saudara-saudara kita. Dan insya Allah semuanya saudara kita akan mengaminkan doa kita. Konsekuensinya kalau doa kita diaminkan oleh jutaan orang, maka insya Allah diwujudkan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Ba'dul Masyayikh menerangkan, 40 orang berkumpul. 40 orang mengaminkan. 40 orang mendoakan. Itu di antara 40 orang pasti ada waliullah satu. Apalagi kalau misalkan ratusan, ribuan, jutaan, udah berapa jumlah para aulia di situ berada. Makanya insya Allah doa kita
diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Dan jangan lupa tombol lonceng aktifkan. Ini adalah merupakan suatu ikatan yang sangat kuat. Ini adalah merupakan kedekatan kita yang sangat dahsyat. Dengan adanya ikatan, dengan adanya persatuan, kesatuan, penyatuan. Memang di area al-hikmah ataupun di area syariat, di area apapun. Ini adalah suatu mustika, suatu wasilah mustajabnya doa-doa kita yang kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Dan Al-Fakir berdoa, ya Allah, pada kesempatan ini, seandainya ada saudara-saudara Al-Fakir dimanapun berada, yang lagi mengalami musibah, yang lagi mengalami ujian, cobaan, semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya, menyelesaikannya, dan meluluskannya, sehingga menjadi hamba-hamba Allah yang sukses dan berhasil, beruntung. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan kebenaran yang lagi sakit, yang lagi benar-benar kesusahan di dalam hal rezeki, banyak permasalahan, banyak hutang, dan lain sebagainya, semoga oleh Allah Subhanahu wa taala diselesaikan dengan penyelesaian yang sangat sempurna. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan semoga anak-anak kita semua dijadikan oleh Allah suatu keturunan generasi yang soleh solihah, taat, berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan Allah, mengerjakan perintah Allah, dan berbakti kepada kedua orang tua. Dan semoga dijadikan oleh Allah keturunan kita, anak putu kita semua, dijadikan generasi yang berguna, bermanfaat bagi nusa bangsa, agama, dan negara. Amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Kita sekarang langsung aja ke acara inti. Pertama tulis dulu ini hadaratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabi nabil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma'al Fatihah. Wa ila hadrati jamil anbiya'i wal mursalin wa susan hadratin nabi Allah Adam wa babuha wa nabi Ibrahim wa nabi Musa wa Nabi Isa wa Nabi Sulaiman wa Nabi Daud wa khususan hadrati Nabi Khadir alaihi wassalatu wassalam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'i awliya ilahi ta'ala fil masyriq wal maghrib khususan hadrati sultanil awliya wa qutbil gauthi wa muhyi sunnati wadin imamina wa qudwatina wa sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qadasallahu sirrah. Al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'i ulama ilahi ta'ala fil masyriq wal maghrib khususan hadrati Syekh Ustadi Sayyid Aslam bil Afghanistan khususan hadrati Syekh Ustadi man ajajani hadza khususan hadrati abi wa ummi Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Wa ila hadrati jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat syai'ulillahi lahumul Fatihah. Kita sudah maklum, sudah mafhum, setiap kita mengata Al-Fatihah, kita harus baca surah Al-Fatihah, yaitu dari Alhamdulillah sampai Waladdallin. Itu apa yang diwirid? Yang diwiridnya adalah kalimat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ghaniyyu ya Hamidu ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Rahim ya Wadud aghnini bi halalika an haramik wa aghnini bi fadlika amman siwak. Ini dibaca 70 kali di hari Jumat ya. Jadi kan ya nanti sholat Jumat nih, kita sholat Jumat. Setelah sholat Jumat kan kita diharuskan kan membaca surat Fatihah 7 kali. Terus Al-Ikhlas kulhu 7 kali. Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali. Qul a'udzu birabbin nasi
7 kali. Terus membaca syair ini. Ilahilas tulil firdausi ahla wala akwa ala naril jahimi fahabli taubata waghfir dzunubi. Itu ya sampai akhir. Jadi itu dibaca 5 kali. Jadi ini keterangannya tertera di dalam kitab Baijuri ya. Di dalam kitab Baijuri, di dalam kitab Al-Iqna Abi Suja. Insya Allah. Itu ada di dalam Al-Iqna Abi Suja. Di situ ada keterangan memang ya ini suatu tanpa wawasan maksudnya. Jadi jangan sampai di antara kita kadang-kadang ribut-ribut yang nggak jelas gitu kan. Karena gini, kalau di daerah Banten ya, hampir seluruh Banten, jadi setelah sholat Jumat ya, sholat Jumat, ya itu suka membaca itu yang sudah tadi Al-Fakir katakan. Ya kalau Al-Fatihah dengan surat-surat yang lain hampir di seluruh itu. Mau Jawa Barat, Jawa Tengah, ya Jawa Timur hampir membaca. Tapi kalau syair itu ya, nadom yang ilahilas tulil firjalait sampai akhir itu kadang-kadang banyak yang tidak membaca. Tapi kalau di daerah Banten hampir semua membaca. Itu sangat bagus kalau membaca. Terus setelah itu kalau di daerah Banten itu sholat duhur. Jadi setelah sembahyang Jumat itu pada sholat duhur. Gitu kan. Jadi kalau kita nanti menemukan, oh ini aliran apa? Jadi jangan kita langsung curiga saja. Jadi itu ada keterangannya di dalam Al-Iqna Abi Suja. Jadi kita kalau kan berjamaah sholat Jumat itu kan harus ada 40 orang. 40 orang itu yang memang ahli Jumat maksudnya. Maksudnya penduduk kampung itu asli, terus orangnya balik. Ya, berakal, terus mengerti tentang Jumat. Jadi 40 itu memang orang-orang yang seperti itu, yang mumpuni syaratnya untuk Jumat. Jadi kalau misalkan tidak cukup, ada 40 tapi 40 juga bers gitu. Maksudnya di bers itu ya termasuk orang yang ngerti, orang yang tidak mengerti gitu kan. Itu Jumatnya kan tidak sah gitu kan. Tapi kalau bagi siapapun yang mengerjakan sholat Jumat, kumpul, mumpuni syaratnya, ya 40 ada, bahkan pada ngerti semua, pada balik, pada berakal semua. Berarti kumpul syarat mumpuni. Sholat duhur di situ menjadi sunnah. Maksudnya sunnah, jadi diberi pahala sunnah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau misalkan jamaah sholat Jumat itu kurang dari 40 atau ada 40 tapi memang tidak mengerti tentang hal Jumat, maka Jumatnya tidak sah, maka duhur itulah menjadi lengkap atau menjadi pengganti. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oleh karena itu, kalau kita menemukan yang sholat duhur setelah Jumat, ya jangan geger, itu memang ikhtiyat. Jadi ikhtiyat. Kalau Jumat kita tidak diterima, duhurlah sebagai penggantinya. Kalau memang Jumat kita itu bagus diterima Allah karena mencukupi persyaratan, maka sholat duhur kita itu adalah diberi pahala sunnah. Ini keterangannya, silahkan buka di dalam kitab Al-Iqna Abi Suja. Banyak lagi ada yang sholat Jumat itu, perempuan sholat Jumat ada lagi. Kita jangan geruh. Jangan cepat kita melabeli atau menyebut. Jangan macam-macam, jangan. Jadi kita harus tabayun. Jadi kita umat Islam jangan sampai berpecah. Jangan sampai gontok-gontokan. Jangan sampai ribut. Memperbuatkan permasalahan memang pada intinya kita belum tahu. Jadi makanya ayo kita belajar. Sama si Al-Fakir juga. Al-Fakir orang bodoh, orang tidak tahu apa-apa. Hanya sedikitlah Allah memberikan ilmu, memberikan pengetahuan. Ya ini pun ya dapat dengar daripada para masyayikh.
Jadi kita kembali lagi ke acara kajian, yaitu pengijazahan. Jadi setelah kita sholat Jumat ya, misalkan kalau mengadakan sholat duhur ya setelah sholat duhur, kan kita udah tadi baca surat-surat ya, macam-macam surat, terus kita baca itu, nadoman itu, terus kita sholat duhur, ya setelah sholat duhur, baca itu, yang tadi itu. Pertama hadarat, terus ya ghaniyu, ya hamidu, ya terusnya sampai akhir itu, yang sudah tadi Al-Fakir kata atau baca. 70 kali dibacanya. Insya Allah kalau kita ini rutinkan, kita amalkan, maka kebutuhan kita, ya kebutuhan uang yang mendadak itu bisa terpenuhi, diwujudkan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa persembahkan, bisa aturkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat karunia terhadap kita, dan dengan sababiah ini semoga menjadikan wasilah kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Al-afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.